Kadang kita bertahan dalam sebuah hubungan bukan karena kita benar-benar bahagia, tapi karena kita takut kehilangan. Kita takut memulai dari awal, takut kesepian, takut terluka. Lalu kita mulai memaksa sesuatu yang seharusnya sudah pergi untuk tetap tinggal. Kita menutup mata dari kenyataan dan menolak membaca isyarat yang Allah kirimkan dalam diam. Padahal bisa jadi Allah sedang menunjukkan bahwa hubungan itu bukan untuk kita. Seringkali kita anggap luka itu sebagai takdir yang harus diterima. Padahal bisa saja itu adalah jalan pulang yang Allah siapkan. Jalan agar kita kembali sadar bahwa kita terlalu mencintai seseorang sampai lupa mencintai diri sendiri. Bahwa kita terlalu menggantungkan hati pada manusia sampai lupa siapa pemilik hati sebenarnya. Allah tidak akan membiarkanmu terjebak dalam hubungan yang salah tanpa memberi tanda. Dia Maha Penyayang. Bahkan di balik luka sekalipun, Dia sisipkan petunjuk. Bukan karena Dia ingin kamu menderita, tapi karena Dia ingin kamu sadar dan terselamatkan. Jangan terus menutup telinga ketika hatimu sudah berbisik lelah. Jangan terus mengabaikan doa-doa yang tak lagi membawa tenang. Bisa jadi, itu semua adalah cara Allah berkata, "Lepaskan, aku punya yang lebih baik." Dan inilah 5 tanda bahwa Allah tidak merestui hubungan kalian. Dengarkan dengan hati yang jujur. Mungkin ini bukan akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Tanda pertama, hatimu tidak pernah tenang. Salah satu tanda paling awal bahwa sebuah hubungan tidak diridai oleh Allah adalah ketika hatimu tak pernah benar-benar merasa tenang. Saat kamu dekat dengannya, bukannya damai, justru yang muncul adalah keraguan yang terus mengusik. Rasa takut yang sulit dijelaskan. Seolah kamu terus berjalan di atas batu tajam, berusaha menjaga langkah agar tidak terluka. Tapi nyatanya tetap saja berdarah-darah. Kamu mencoba meyakinkan dirimu sendiri. Ini hanya fase, nanti juga akan berubah. Tapi entah kenapa, perasaan itu tak kunjung pergi. Malam demi malam, kamu memikirkannya. Memikirkan apakah hubungan ini memang jalan yang harus kamu tempuh, atau hanya jalan memutar yang sedang menguras habis ketenanganmu. Padahal, ketika Allah merestui sebuah hubungan, salah satu pertanda utamanya adalah hati yang diliputi rasa tentram. Bukan berarti hubungan itu tanpa masalah, tapi saat kamu bersamanya, kamu merasa lebih dekat dengan dirimu sendiri. Kamu merasa tidak perlu berpura-pura. Kamu merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Kamu merasa dilindungi, bukan dipaksa, untuk terus bertahan dengan luka-luka kecil yang kamu tutupi sendiri. Sebaliknya, jika kamu berada dalam hubungan yang membuatmu sulit bernapas secara batin, yang membuatmu terus-menerus mempertanyakan nilaimu sendiri, yang membuatmu merasa sendirian meski sedang bersama, itu bisa jadi tanda bahwa ada yang tidak selaras. Dan ketidakselarasan ini bukan hanya tentang perbedaan kepribadian atau visi, tapi bisa jadi tentang tidak adanya restu dari Yang Maha Mengetahui isi hati manusia. Bukan cinta namanya jika setiap langkah terasa seperti medan pertempuran. Bukan cinta jika kamu harus terus mengorbankan dirimu sendiri demi mempertahankan seseorang yang tak pernah benar-benar hadir untukmu secara utuh. Cinta yang Allah berkahi tidak akan membuatmu terus merasa kecil, tidak cukup, atau selalu salah. Allah menciptakan hati bukan untuk terus dilukai, tapi untuk merasa aman. Hati yang tenang adalah salah satu bentuk rahmat-Nya. Dan ketika hatimu terus gelisah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang memperingatkanmu bahwa ada yang perlu ditinjau ulang. Bisa jadi, Allah sedang menyelamatkanmu dari cinta yang hanya terlihat indah di permukaan, tapi menyimpan duri di baliknya. Terkadang, kita terlalu sibuk meyakinkan diri bahwa ini adalah perjuangan yang layak.
Kita menutup telinga dari bisikan hati sendiri yang sudah lelah berteriak. Kita takut untuk mengakui bahwa rasa gelisah yang datang setiap hari itu bukan karena overthinking, tapi karena intuisi yang Allah tanamkan dalam jiwa kita agar tidak tersesat lebih jauh. Cinta sejati tidak akan membuatmu terjebak dalam dilema yang tak kunjung selesai. Cinta yang diridai Allah akan membawa kamu pada ketenangan, bukan kekacauan batin yang memburuk setiap waktu. Jika kamu terus merasa gelisah, bahkan setelah berdoa, bahkan setelah berdiskusi, bahkan setelah berusaha memahami, maka mungkin ini saatnya untuk berhenti. Berhenti bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mulai sadar bahwa hatimu sedang berteriak meminta perlindungan. Dan perlindungan terbaik adalah saat kamu memilih mengikuti petunjuk dari Tuhanmu, karena cinta yang benar tidak perlu dipaksakan. Dan jika hatimu tidak pernah tenang, itu bisa jadi tanda paling jelas bahwa Allah tidak merestui hubungan tersebut. Tanda kedua, sering terjadi konflik tanpa arah. Pertengkaran dalam hubungan adalah hal yang wajar. Dua manusia dengan latar belakang berbeda, kebiasaan berbeda, dan cara berpikir yang tidak selalu sama, tentu sesekali bisa saling berselisih paham. Tapi ada perbedaan besar antara konflik yang mendewasakan dengan konflik yang justru merusak. Jika kamu berada dalam hubungan di mana pertengkaran menjadi rutinitas, di mana setiap percakapan yang seharusnya mempererat malah berujung debat tanpa arah, maka itu bukan lagi sekadar dinamika hubungan. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang tidak sehat. Konflik yang tidak pernah menemukan solusi bukan hanya melelahkan, tapi juga merusak. Ketika dua orang terus bersitegang karena hal-hal kecil yang tak kunjung terselesaikan, atau ketika perbedaan tidak lagi dianggap sebagai kekayaan, melainkan senjata untuk saling menyalahkan, maka hubungan itu perlahan-lahan sedang berubah bentuk. Dari cinta menjadi ajang adu ego. Hubungan yang diridai Allah bukan berarti tanpa ujian. Namun, dalam hubungan yang diberkahi, setiap ujian membawa dua hati menjadi lebih dewasa dan saling memahami. Tapi jika yang terjadi justru sebaliknya, setiap konflik hanya menambah luka, memperlebar jarak, dan menumbuhkan kemarahan yang tak kunjung reda, maka bisa jadi Allah sedang menunjukkan bahwa hubungan ini tidak membawa kebaikan. Terkadang kita terlalu sibuk mencari pembenaran untuk terus bertahan. Kita berpikir bahwa semua hubungan memang harus diperjuangkan, bahkan ketika kita sudah terlalu sering menangis karena luka yang sama. Kita berkata pada diri sendiri, nanti juga berubah. Padahal dalam hati kita tahu, pertengkaran itu bukan lagi soal masalah, tapi tentang dua hati yang tidak lagi searah. Cinta yang benar tidak selalu mudah, tapi ia tidak seharusnya terus menyakitimu. Allah tidak menciptakan cinta untuk saling menghancurkan, tapi untuk saling menguatkan. Jika yang kamu alami adalah hubungan yang membuatmu merasa tidak cukup baik, tidak didengar, bahkan tidak dimengerti, maka itu bukanlah cinta yang tumbuh dengan ridhonya. Lihatlah bagaimana konflik hadir dalam hubunganmu. Apakah kalian saling mencari solusi, atau justru saling menghindar dan menyimpan dendam? Apakah perbedaan membuat kalian belajar lebih bijaksana, atau justru membuat kalian saling menjatuhkan? Apakah setelah pertengkaran, kamu merasa lebih mengerti, atau justru merasa lebih jauh? Seringnya konflik yang tidak kunjung selesai bukan hanya soal ketidakcocokan karakter. Kadang, itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang membuka matamu. Allah tahu betapa hatimu rapuh, dan Dia tidak ingin kamu menghabiskan waktu dalam hubungan yang hanya menambah luka. Kamu layak untuk dicintai dengan tenang, bukan dengan pertengkaran yang terus-menerus. Kamu layak dimengerti, bukan terus disalahkan. Kamu layak untuk memiliki hubungan yang membangun, bukan menghancurkan pelan-pelan. Jadi ketika konflik menjadi kebiasaan, dan tidak ada lagi arah yang jelas selain saling menyakiti,
maka dengarkan hatimu. Mungkin Allah sedang berkata, ini bukan jalannya, ini bukan untukmu. Dan dalam kasih sayangnya yang luas, Allah tidak akan membiarkanmu terjebak selamanya. Ia akan terus mengirimkan tanda, lewat lelahmu, lewat tangismu, lewat konflik tanpa arah itu sendiri. Yang kamu perlu lakukan adalah mendengar dengan jujur. Tanda ketiga, kamu menjauhi Allah saat bersamanya. Hubungan yang diberkahi Allah tidak hanya mempertemukan dua hati, tapi juga mendekatkan dua jiwa kepadanya. Namun jika sejak kamu bersamanya justru merasa semakin jauh dari Allah, maka itu adalah tanda yang tidak bisa kamu abaikan. Awalnya mungkin terasa biasa. Kamu mulai mengurangi waktu beribadah karena terlalu sibuk chatting dengannya. Kamu menunda-nunda salat karena sedang menelepon. Kamu menutupi hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dilakukan karena takut dia marah atau meninggalkanmu. Lalu perlahan kamu mulai tidak nyaman mendengar nasihat agama. Kamu mulai merasa gelisah, tapi tidak tahu kenapa. Hati terasa berat karena kamu tahu hubungan ini mulai menjauhkanmu dari cahaya. Allah Maha Penyayang, dan salah satu bentuk kasih sayangnya adalah perasaan bersalah yang hadir ketika kamu mulai menjauh darinya. Namun jika perasaan bersalah itu terus kamu abaikan, maka hubungan yang awalnya terlihat seperti cinta, perlahan akan berubah menjadi jebakan yang membuatmu kehilangan arah. Apakah kamu masih menjadi dirimu yang dulu, yang mencintai kebaikan, yang rajin berdoa, yang hatinya tenang karena dekat dengan Allah? Ataukah sekarang kamu merasa kosong, jauh dari ketenangan dan mulai kehilangan prinsip hanya karena takut ditinggal? Ingat, cinta sejati bukan hanya tentang dua orang yang saling menyukai, tapi tentang dua orang yang saling menuntun menuju surga. Cinta sejati seharusnya membuatmu ingin lebih dekat dengan Allah, bukan membuatmu sibuk menyembunyikan dosa. Hubungan yang sehat akan membuatmu bangga memperbaiki diri, bukan justru memupuk rasa bersalah yang kamu pendam sendiri. Jika sejak bersama dia, kamu lebih sering meninggalkan kewajiban, lebih sering berbohong pada orang tua, lebih sering melanggar batas syariat, maka itu bukanlah cinta yang Allah ridhoi. Itu adalah peringatan. Sebab cinta yang berasal dari Allah akan menumbuhkan rasa malu yang lembut, yang menjaga kalian agar tetap berada di jalan yang lurus. Kamu bisa saja merasa sangat mencintainya, tapi jika cinta itu membuatmu kehilangan kedekatan dengan Tuhanmu, maka kamu harus bertanya, cinta ini datang dari mana? Karena cinta dari Allah akan menuntunmu kepada kebaikan. Sedangkan cinta yang tidak diridai akan menuntunmu perlahan kepada keburukan, meski awalnya terasa manis. Tidak ada cinta yang lebih agung dari cinta kepada Allah. Dan jika seseorang benar-benar mencintaimu, dia akan menjagamu, bukan hanya di dunia, tapi juga di hadapan Tuhan. Dia akan membuatmu merasa tenang saat salat, bukan malah tergesa-gesa menutup HP agar tak terlihat. Dia akan mendorongmu berdoa, bukan membuatmu takut bertanya pada Tuhan, apakah hubungan ini benar? Jika kamu merasa semakin jauh dari Allah sejak bersamanya, itu bukan cinta. Itu adalah ujian, dan bisa jadi itu adalah salah satu cara Allah mengingatkanmu. Aku rindu padamu. Jangan biarkan cinta yang salah menjauhkanmu dariku. Hubungan yang Allah berkahi akan membuat kamu merasa lebih hidup. Bukan hanya secara perasaan, tapi juga secara ruhani. Kamu akan merasa diperbaiki, dibimbing, dan semakin dekat dengan kebaikan. Jadi ketika kamu merasa kehilangan arah, kehilangan ketenangan ibadah, dan mulai merasa terasing dari hatimu sendiri, maka mungkin kamu sedang dalam hubungan yang Allah tidak restui, dan dalam kasih sayangnya yang luas, Allah masih memberimu kesempatan untuk kembali. Ingat, yang benar akan selalu membawa kamu mendekat kepadanya. Yang salah akan membuatmu menjauh, pelan-pelan, tanpa kamu sadari. Tanda keempat, ada rasa dipaksa, tapi kamu tetap memaksa. Ada kalanya dalam sebuah hubungan, kita merasa
seperti sedang berjalan sendirian, meski ada seseorang di sisi kita. Bukan karena dia tak hadir secara fisik, tapi karena hati kita merasa berat, seolah sedang memaksakan sesuatu yang jauh dari ketulusan. Dalam diam, kamu tahu ada yang tak selaras. Kamu sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa rasanya tidak seperti yang aku harapkan? Kenapa aku harus berjuang sendiri? Tapi, kemudian kamu buru-buru menepisnya dengan alasan, sudah terlalu jauh, sudah terlalu lama. Aku tidak mau rugi di tengah jalan. Dan dari situlah semuanya menjadi rumit. Kamu memaksakan hubungan bukan karena yakin, tapi karena takut. Takut sendirian, takut mengulang dari awal, takut dianggap gagal. Padahal hati kecilmu terus memberi tanda ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kamu memilih diam karena rasa takut itu lebih dominan dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Allah dalam kasih sayangnya seringkali memberi peringatan yang lembut. Bukan dengan suara keras, tapi dengan rasa tidak nyaman, rasa tertekan, rasa seperti tidak menjadi dirimu sendiri. Bahkan ketika kamu berdoa, tidak ada keyakinan yang benar-benar tumbuh. Doamu terasa hampa, tidak mantap, karena hati tahu. Kamu sedang meminta sesuatu yang bukan untukmu, tapi kamu tetap memaksa. Memaksa agar hubungan ini terlihat baik di mata orang lain. Memaksa agar tetap bertahan walaupun hatimu sudah lelah. Memaksa agar dia berubah meskipun kamu tahu kamu tidak bisa mengubah seseorang yang bahkan tidak ingin berubah. Dan begitulah cara kamu menyakiti dirimu sendiri, perlahan, tapi pasti. Allah tidak pernah menanamkan cinta yang harus dipaksakan. Ketika kamu merasa terlalu sering menyesuaikan diri, sampai kehilangan jati dirimu, itu bukan tanda kekuatan. Itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang mengingkari bisikan hati yang paling jujur. Perasaan ingin menyerah yang muncul berulang kali bukan tanda kelemahan. Justru bisa jadi itu adalah sinyal dari Allah bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang salah. Tapi seringkali kita lebih memilih mempertahankan yang salah daripada kehilangan yang sudah terbiasa. Tapi ingat, sesuatu yang dipaksakan tidak akan pernah membawa berkah. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari keterpaksaan, tapi dari keikhlasan dan saling menerima tanpa perlu mengorbankan diri sendiri. Jika saat ini kamu berada di titik di mana kamu merasa tertekan, tapi terus bertahan hanya karena takut, tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar cinta, atau hanya keterikatan emosional yang tak sehat? Allah tidak akan membiarkan kamu merasa tersesat selamanya. Tapi kamu harus berani jujur, bukan hanya pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri. Karena kadang yang harus kamu lepaskan bukan orang lain, tapi ekspektasi dan rasa takutmu sendiri. Tanda kelima, doamu tak pernah ditenangkan. Kamu sudah berdoa berkali-kali. Dalam sujud yang panjang, dalam malam yang sunyi, kamu memohon kepada Allah agar hubungan ini dikuatkan, agar cinta ini diberi jalan, agar kalian bisa bersama dan semuanya menjadi mudah. Tapi semakin lama kamu berdoa, bukan ketenangan yang kamu dapatkan. Justru sebaliknya, hatimu makin ragu, makin lelah, makin goyah. Kamu menunggu jawaban yang melegakan, tapi yang datang hanyalah kebimbangan yang tak kunjung reda. Seolah langit diam, seolah doa-doamu tidak menemukan pantulan. Padahal bukan karena Allah tidak menjawab, tapi karena jawabannya mungkin adalah kepergian. Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. Dia melihat masa depan yang kamu belum lihat. Dan ketika hubungan ini tidak membawa kebaikan untukmu, maka salah satu bentuk kasih sayangnya adalah menahanmu dari sesuatu yang kamu inginkan, tapi sejatinya tidak kamu butuhkan. Jawaban Allah tidak selalu hadir dalam bentuk iya. Kadang, jawabannya adalah tidak atau bahkan nanti. Dan yang paling sering luput kita sadari, jawabannya bisa juga datang dalam bentuk kegelisahan, dalam bentuk rasa tidak mantap, dalam bentuk penolakan yang terus berulang.
dalam bentuk situasi yang terasa berat, meski sudah diperjuangkan habis-habisan. Kamu mungkin merasa kecewa. Bukankah aku sudah berdoa? Bukankah aku sudah ikhlas? Tapi justru disitulah ujian sebenarnya dimulai. Ketika kamu harus memilih antara memaksakan kehendakmu atau menerima kehendaknya. Kadang, kita begitu ingin satu hubungan berhasil, sampai-sampai kita lupa bertanya, apakah hubungan ini memang pantas diperjuangkan? Apakah hubungan ini memang membawa kita lebih dekat kepada kebaikan? Atau justru hanya membuat kita semakin jauh dari diri sendiri? Ketika doa-doamu tidak pernah menenangkan hatimu, ketika kamu tidak pernah merasa mantap meski sudah meminta petunjuk berkali-kali, maka mungkin Allah sedang mengarahkanmu untuk pergi. Bukan karena Dia ingin kamu gagal, tapi karena Dia tahu kamu pantas untuk sesuatu yang lebih baik. Terkadang, cinta sejati bukan tentang memperjuangkan orang lain sampai akhir, tapi memperjuangkan dirimu sendiri agar tidak terjebak dalam hubungan yang salah. Allah tidak pernah meninggalkan doa seorang hamba, tapi Dia akan menjawab dengan cara yang paling bijak. Dan kadang, itu berarti menutup pintu yang kamu paksa untuk tetap terbuka. Hati yang tak kunjung tenang setelah doa bukan berarti Allah diam, tapi mungkin karena hatimu sudah tahu jawabannya. Hanya saja kamu belum siap menerimanya. Dan itulah bagian paling sulit dari sebuah doa. Ketika kamu harus belajar melepaskan, padahal kamu masih ingin menggenggam. Namun percayalah, melepaskan bukan berarti kalah. Kadang justru itulah cara Allah mengangkatmu. Karena saat kamu rela melepaskan sesuatu yang bukan untukmu, kamu sedang memberi ruang bagi Allah untuk menghadirkan sesuatu yang jauh lebih baik. Jangan anggap doamu sia-sia. Tidak ada doa yang tak sampai. Tapi mungkin bukan hubungan ini yang akan menjadi jalan terangmu. Mungkin dari luka dan kehilangan inilah Allah sedang mengembalikan kamu pada dirimu sendiri, pada versi terbaikmu yang sempat hilang saat mencintai orang yang salah. Dan pada akhirnya, cinta sejati akan datang. Bukan dengan paksaan, bukan dengan kegelisahan, tapi dengan ketenangan yang utuh. Dan di saat itu terjadi, kamu akan bersyukur bahwa Allah tidak mengabulkan hubungan yang dulu begitu kamu minta. Jika hubungan ini membuatmu jauh dari Allah, kehilangan dirimu sendiri dan tenggelam dalam luka yang terus berulang, mungkin inilah saatnya kamu berhenti memaksa. Melepaskan bukan berarti kamu kalah, tapi itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang diselamatkan. Allah tahu siapa yang terbaik untukmu. Dan saat waktunya tiba, cinta yang diridainya akan datang. Tanpa harus kamu pertahankan dengan luka. Jangan takut melepaskan jika itu berarti kamu sedang mendekat padanya. Semoga Allah selalu menjaga hatimu. Amin.